Karena dampak cuaca dingin, suhu di luar sudah turun sampai -10 derajat. Dalam 3 hari ke depan diperkirakan akan terus turun salju tahunan. Harap semuanya hati-hati saat bepergian. Sudah 5 tahun, Kenan. Bagaimana kabarmu? Ikan sudah siap. Kenan, Hai. selamat datang ya. Terima kasih ya. Aku perkenalkan dulu ya. Ini temanku, Kenan Jayadi. Tahun ini selesai kerja, akan menetap di Kota Amba. Hari ini rayakan tahun baru bersama kita. Ayo. Ayo, Kenan, ayo bersulang, ayo. Terima kasih. Ayo bersulang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. baru. Selamat tahun baru. Malam tahun baru, 8 tahun lalu. Pertama kali aku ketemu teman ayah Kenan Jayadi. Selamat tahun baru. Selamat tahun Petasan baru ini cantik semuanya. sekali. Wah, cantik sekali. Ini hasil rajutanku. Untukmu. Kemudian, aku jatuh cinta sama dia. Tapi dia cuma puaskan nafsuku, gak pernah cinta aku. Karena di matanya, aku gak cinta diri sendiri. Sampai akhirnya, hubungan yang kelewat batas ini cuma bertahan 3 tahun. Baguslah, Bu, baguslah. Ada apa senang begini? Kagetkan aku saja. Aduh, ada kabar baik. Kenan, dia dapat pacar cantik. Mungkin sebentar lagi nikah. Iya, Kak. Iya, Pantas belakangan ini nggak datang ke rumah. Sudah punya pacar ya? iya, baguslah. Bu, Ibu rajut apa? Rajut Syah. Terima kasih, Bu. Ayah, Kenapa? aku sudah putuskan. Aku mau sekolah di luar negeri. Boleh. Waktu keluar negeri, aku hapus semua kontak Kenan. Kenan, kita jangan ketemu lagi. Karena hubungan kita cuma bisa dirahasiakan, disembunyikan selamanya. Halo ayah, Ayah suruh pamanmu menjemputmu. Kebetulan dia ada di Kota Badas. Tasya, kamu harus terima kenyataan ayah nikah lagi. Lagi pula ibumu. nggak perlu bilang lagi. Aku terima. Baiklah, tunggu pamanmu jemput ya. Balik badanmu. Tasya, lama gak ketemu ya? Lama gak ketemu ya? Udah nunggu lama? Enggak, baru sampai. Ayo. Paman, Perempuan yang mau ayahmu nikahi itu adalah kakakku. Ayo. nggak disangka ketemu lagi. Kamu sudah jadi pamanku. Kenan, kita pasti nggak ada harapan lagi kan? Suhu mobilnya pas nggak? Pas. Maaf,
5 tahun gak ketemu. Kenapa begitu sungkan sama aku? Enggak. Paman salah paham. Kali ini mau tinggal setahun di kota Badas. Karena kerja. Aku tahu karena kerja. Tentu bukan karena aku. Sudah siapkan tempat tinggal? Tinggal di hotel dulu. Nanti rumah sakit akan siapkan asrama. Gak perlu begitu menderita. Bagaimana kalau tinggal di rumahku yang di pusat kota aja? Nggak perlu. Bagaimana kalau tinggal di rumahku yang di pusat kota aja? Nggak perlu. Cuma 10 menit dari tempat kerjamu. Aku serius. Nggak perlu. Ayahmu sudah pesan padaku untuk menjagamu. Aku cuma merasa kalau pacarmu datang, bisa terganggu. Siapa yang bilang? Nggak ada. Kamu tinggal saja, nggak akan terganggu. Kalau begitu tiap bulan, aku bayar sewa air dan listrik. Sejak kapan kamu jadi sungkan begini, Tasya? Kamu sudah kembali. Simpan nomorku di handphonemu ya. Aku sudah simpan kopermu di atas. Kasih tahu aja kalau ada perlu. Masih kamar yang dulu ya. Kamu istirahat ya. Kenan, kenapa kamu bisa tenang kayak gak punya perasaan? Benar juga. Lagian aku gak pernah ada di hatimu. Halo Juan, ada apa? Halo, Tasya. Kamu sudah sampai kota Badas kan? Kak Kenan yang jemput ya? Kenapa kamu tahu? Dia pernah cari aku buat tanya kamu. Aku lihat dia juga orang kota Badas. Jadi aku kasih tahu dia. Kedepannya jangan kasih tahu dia masalahku. Kenapa? Karena aku gak begitu dekat sama dia. Kalau Yoga, dia cari kamu nggak? Aku kasih tahu ya. Kalian berdua sudah mau nikah. Kita bicara lagi nanti. Aku pulang ambil barang dulu. Juan, aku sudah putus sama Yoga. Jangan ungkit dia lagi. Kenapa? Bukannya kamu sangat suka dia? Terkadang suka seseorang itu cuma demi lupakan orang lain. Telepon aku kalau ada perlu ya. Pak Doni, bukannya hari ini ada dokter cantik yang datang? Kapan datang? Kamu nanti nggak boleh ganggu dia ya. Aku bukan orang begitu. Halo Pak Doni, aku dokter baru, Tasya Armani. Wah, beneran dokter cantik ya? Lihat tampang. Oh, Halo, Dokter Tasya. Aku Lucy Karista, teman sekamarmu. Halo, kedepannya mohon bantuan kalian ya. Tentu saja. Oh iya, aku lupa tanya. Kamu tinggal di asrama nggak? Kenan jarang pulang. Aku nggak pulang, dia harusnya nggak tahu juga. Iya, Ayo,
Dokter Tasya masih belum pulang. Hari ini lembur lagi, masih belum makan malam juga. Kamu pulang saja dulu. Aku sebentar lagi baru pulang. Baik, selesai kerja cepat pulang ya. Halo, Kamu di mana? aku... Tasya, kamu lagi hindari aku ya? Tasya, kamu lagi hindari aku ya? Enggak, aku cuma nggak enak ngerepotin kamu. Kamu mau aku telepon ayahmu? Jangan. Kalau 1 jam lagi gak lihat aku di Villa Genoa, aku ke asrama bantu kamu pindah rumah. Jangan. Halo? Dokter Tasya, kamu bereskan koper, mau kemana? Aku ada urusan di rumah. Mau tinggal di luar sementara waktu. Rumah? Dokter Tasya, bukannya rumahmu di kota Amba? Kamu ada rumah baru ya? Kamu mau nikah? Bukan. Berarti sudah punya pacar. Tapi pacarmu ini keterlaluan sekali. Sudah malam begini masih menyusahkanmu. Dia nggak mencintai kamu ya? Mungkin saja. Aku cuma asal bicara. Dokter Tasya, cepat pergi bermesraan sama pacarmu saja. Dia bukan pacarku. Aduh, aku paham. Cuma alasan saja. Dokter Tasya, semoga bahagia ya. Aku pergi dulu. Iya, dadah. Mencariku? Kenapa kamu datang? Kamu telat 15 menit dari waktu perkiraanku. Tapi itu bagus, nggak lewat terlalu jauh. Aku belikan kamu sesuatu di atas meja. Aku pergi dulu ya. Iya. Kedepannya nggak perlu repot begini. Aku nggak kekurangan barang. Dia masih mirip kayak dulu. Nggak suka balas pesanku. Paman, Kagetkan aku saja, Dokter Tasya akhirnya sadar juga. aku kenapa? Kamu pingsan karena gula darah rendah, kedinginan juga, agak demam. Suamimu sudah jaga kamu semalaman. Dia dengar kamu lembur sampai nggak makan. Mukanya langsung terlihat kesal. Aku takut dia hancurkan rumah sakit. Kalian bicara saja, aku kerja dulu. Dia teman sekamarku. Kemarin lihat aku pindah rumah, jadi salah paham. Salah paham malah bagus. Di sekitarmu nggak ada pria. Takut ada bahaya. Aku sudah ada pacar. Kamu bilang apa? Enggak. Kamu pergi kerja saja, nggak perlu urus aku. Ya, aku memang sibuk.
Sibuk sampai setiap hari telepon kamu 100 kali. Di rumah tinggal seorang wanita yang bisa lupa makan. Apa bisa aku sibuk? Aku sudah bilang pindah saja. Mulai hari ini, aku akan pulang tiap hari. Aku sudah besar, bukan anak kecil lagi. Sedang sakit pun kamu sungkan sama aku. Kamu itu dulu sangat manja sama aku. Paman. Eh? Masa lalu, anggap saja nggak pernah terjadi. Bagaimana kalau ku anggap serius? Halo, Kak. Ayah Tasya bilang, Tasya pergi ke kota Badas, kamu yang jemput. Bagaimana hubungan kalian? Ya lumayan. Oh, baguslah. Lihat sifat dinginmu itu. Kakak takut kalian gak akur. Kakak lupa. Kami sudah kenal hampir 8 tahun. Benar juga. Tapi kalian beda 10 tahun. Kamu juga tumbuh besar di markas. Orang lebih tua pasti gak sedekat orang seumuran. Ya, jadi... Jadi, kamu harus banyak pedulikan masalah seorang gadis. Aku dengar ayahnya bilang, sebelum Tasya pulang, baru putus sama pacarnya. Apa? Dia pacaran? Aku... Kenapa? Di sana ada orang. Nggak ada. Lanjutkan, Kak. Dia pacaran sama siapa? Anak keluarga Cakra, namanya Yoga. Lebih tua 3 tahun. Orang kota Amba juga. Sekolah di luar negeri bersamanya. Aku dengar ayahnya bilang Tasya menyukainya. Cuma nggak tahu kenapa mereka putus. Baiklah, Kak. Akan kujaga dia dengan baik. Yoga Cakra. Jadi kamu nggak makan karena dia? Enggak. Turunkan aku. Turunkan aku. Kemarin antar kamu ke rumah sakit, kayak begini juga. Kamu sama aku sekarang. Kamu harus dengerin aku. Makan? Beneran nggak perlu. Aku... Ya sudah, aku suapin ya. Nggak perlu. Aku makan sendiri. Aku besok jenguk kamu lagi. Kenan, apa hubungan kita sekarang? Halo, Kak Kenan? Bantu aku selidiki Yoga Cakra. Baik. Bubur ayam dan dimsum udang. Katanya ini makanan orang kota Amba. Kamu pasti nggak terbiasa makan makanan kota Badas. Aku terbiasa. Aku dengar ayahmu bilang kamu sangat patuh sejak kecil. Makan juga sangat teratur. Jadi kali ini, kamu kenapa? Nggak terbiasa makan makanan barat saja. Tapi selama ini sudah terbiasa. Nggak terbiasa sama makanan barat. Kenapa mau keluar negeri? Aku sudah mau telat. Aku bungkus saja. Waktu aku tanya sesuatu padamu, kamu kira bisa menghindar? 5 tahun ini, apa masih nggak cukup jauh aku menghindar? Katakan padaku, kenapa? Karena cintamu? Mungkin saja. Kali ini datang ke kota Badas buat obati luka hati. Iya. Kamu tahu nggak cara terbaik buat obati luka hati itu apa? Yaitu cari pria baru lagi. Tahu nggak? Paman, jangan begini. Aku pergi kerja dulu. Kenan, kamu gak suka aku. Kenapa masih mau aku? Karena kamu mudah dibohongi, manja. Tasya, ini pilihanmu sendiri.
Halo, Juan. Ada apa? Bukan aku, ini Yoga mencarimu. Apa maksudmu? Aku kenapa? Aku kenapa? Kamu buat onar apa? Kenapa nggak ngasih tahu kamu ke Kota Badas? Blokir semua kontakku juga. Apa maksudmu sebenarnya? Aku sudah kirim pesan mau putus. Kamu gak lihat? Putus juga nggak bisa, kamu yang bilang. Terus kenapa tiba-tiba putus? Waktu kamu ulang tahun, aku sudah dengar semua yang kamu bicarakan sama temanmu. Kamu kapan mau nikah sama Tasya? Dia udah kejar kamu begitu lama. Pasti sebentar lagi kan? Apa aku harus nikahi dia kalau kejar aku? Dia itu siapa? Bagiku, wanita yang suka kejar orang itu sangat murahan. Benar? Ayo minum. Benar, wanita nggak cinta diri sendiri itu kayak sayur murahan. Ayo minum. Bersulang. Benar nggak? Benar nggak? Iya benar kan? Iya. Kita putus saja. Aku cuma bercanda sama temanku saja. Kenapa anggap serius? Sangat lucu. Sangat lucu buat rumor cabul. Aku ke Kota Badas, kita bicarakan langsung. Nggak perlu. Aku nggak mau lihat kamu. Tasya, kamu mau buat masalah jadi begini? Aku buat masalah. Dengar ya. Kita jangan sampai berhubungan lagi. Apa kamu nggak salah? Tasya, kita pacaran 2 tahun lebih, nggak pernah ciuman. Pria mana yang bisa terima? Aku cuma pura-pura di depan temanku saja. Kamu bilang mau putus. Kamu memang ada penyakit. Dokter Tasya, kamu kenapa? Gula darah rendah lagi ya? Nggak apa-apa. Cuma dada agak sakit. Mungkin aku beneran ada penyakit. Dokter Lucy, bawa aku ke klinik psikolog saja. Hah? Dokter Ardi, aku ada masalah nggak? Dilihat dari kondisi tubuhmu, selain kadar hormon agak rendah, nggak ada masalah lain lagi. Hormon apa? Estrogen. Dampaknya itu suka murung, susah untuk berhubungan sama pria. Biasa kita sebut frigiditas. Tapi aku merasa sangat normal. Dokter Tasya, belakangan ini kamu sering pingsan, jantung berdebar, makan gak teratur, dan pikiran kacau. Ini semua adalah gejala sindrom trauma, yang artinya orang yang buat kamu kena frigiditas sudah muncul. Wanita nggak dapat perhatian dari pasangan, malah dicampakan, nggak dihormati. Cinta nggak sepadan, ini akan lukai hati. Bisa buat korban merasa bersalah, malu, hilang harga diri, nggak bisa utarakan perasaan buruk. Jadi, kamu merasa muak, benci, bahkan takut disentuh pria. Jadi aku harus bagaimana? Langsung kasih tahu pria yang buat kamu frigiditas itu, kasih tahu kemauanmu. Sebaiknya jauhi dia, biar dia pergi selamanya dari hatimu. Kak Kenan, aku sudah periksa masalah Yoga. Jadi bagaimana? Dia putus sama Tasya, kemungkinan besar itu karena mantan pacarnya, Jessie Yurika. Jessie Yurika? Iya, citra orang ini nggak bagus. Mereka kenal di klub, putus, dan balikan terus. Terus, Jessie ini selalu bilang Tasya itu tukang selingkuh. Hubungannya sama Yoga sudah sampai mana? Sebenarnya sudah mau menikah. Sekarang, mereka sudah nggak jadi. Aku juga selidiki. Apa itu? Temannya bilang selama ini, Tasya selalu kejar Yoga. Yoga sekarang juga sudah datang ke Kota Badas. Ya sudah. Semua masalah ini, anggap saja kamu gak pernah tahu. Tasya, gak disangka kamu begitu cinta sama dia. Kita pulang. Aku harus pergi dari dia kali ini. Ada apa kamu mencariku? Aku mau pindah. Hmm? Sebenarnya nggak mau kasih tahu kamu, karena ini hak aku. Tapi setelah dipikir, kasih tahu kamu saja. Aku pergi.
Apa perlu aku kasih tahu kamu? Pria nggak akan hargai wanita yang datang sendiri. Yoga bukan orang baik. Dia datang cuma buat tiduri kamu aja. Bukannya kamu udah putus sama dia. Kenapa masih berhubungan sama dia? Ini juga kebebasanku. Paman, Kukatakan sekali lagi, kamu nggak boleh pergi. terima kasih sudah rawat aku. Tapi aku beneran gak bahagia di sini. Maaf. Tasya, kalau kamu mau membuat aku gila, selamat. Kamu berhasil. Masih mau pergi juga? Pergi. Tasya, aku tanya sama kamu, apa kamu dan Yoga sudah berhubungan? Jawab! Kamu mau aku buka mulutmu pakai tangan ya? Hah? Apa kamu pantas begini? Paman, kamu bilang pria gak akan hargai wanita yang datang sendiri. Aku yang tinggal di rumah pria asing ini apa? Karena aku berbeda dengan mereka. Apa yang beda? Tasya, aku tadi... Anggap saja tadi gak terjadi apapun. Kamu marah ya? Enggak. Dulu Dulu aku yang gak tahu diri. Paman, aku sudah bilang berulang kali. Kita gak cocok. Cuma karena merasa nggak tahu diri? Iya, kayak anak yang pergi dari rumah. Gak tahu apa-apa. Lihat apapun sangat penasaran. Apa kamu paham, Paman? Kamu nggak perlu pergi. Aku yang pergi. Aku nggak akan datang lagi. Tapi kalau kamu pergi cari Yoga lagi, jangan salahkan aku, langsung temui kamu. Ternyata kamu rawat aku. Cuma demi reputasi. Begini juga bagus. Halo, Tasya, aku di Kota Badas. Jemput aku. Yoga. Bukannya aku udah bilang, bisa nggak kamu jangan... Dia nggak ada waktu. Kamu siapa? Aku penjaganya Tasya. Kenan Jayadi. Kenan? Kenan Jayadi? Kamu kenal aku? Tentu saja. Siapa yang nggak tahu keluarga Jayadi terkenal di Kota Badas? Semuanya sangat terhormat. Hentakan kaki saja akan guncangkan Kota Badas. Bagus kalau kamu kenal. Nggak perlu repot menjelaskan. Tadi Anda bilang, Anda ini... Pamannya Tasya. Begitu rupanya. Tasya pandai sekali sembunyikan hal ini. Kenapa nggak pernah bilang padaku? Anda pamannya Tasya. Berarti pamanku juga. Halo, Paman. Cepat sekali kamu jalin hubungan ya. Paman, ada di Kota Badas nggak? Aku dan Tasya pergi temui Anda. Nggak perlu. Aku tanya satu hal. Tanya saja, Paman. Kamu dan keponakanku ini sudah berhubungan sampai tahap apa? Kami sudah mau nikah. Mau nikah? Apa iya? Iya. Bukannya sudah nggak jadi ya? Nggak jadi. Nggak kok. Kami cuma bertengkar saja. Makanya khusus datang ke Kota Badas buat hibur dia. Jadi kamu yang menyuruh dia untuk pindah dari rumahku ya? Nggak ada. Kemauannya sendiri? Iya, ini semua kemauannya sendiri. Nggak pernah paksa dia. Dengarkan baik-baik. Aku kasih kamu waktu 10 menit pergi dari Kota Badas. Keponakanku masih kecil. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Hah? Kemauanmu sendiri ya? Hah? Coba saja kamu pergi sendiri lagi nanti. Kamu dengar nggak? Dia orang kaya apa? Tasya, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya. Enggak, aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak hubungi dia lagi. Blokir dia. Cepat blokir. Tasya, kalau kamu berani menemui Yoga lagi, kamu jangan pernah menyalahkan aku nanti. 1 tahun, pasti sangat cepat berlalu. Apa?
Sepertinya Yoga sudah pergi. Kamu boleh pulang. Baik. Ini minum tehnya. Pekerja keras rumah sakit kita. Terima kasih. Kerja malam lagi ya? Hmm, Kamu sudah kerja malam setengah bulan. Di rumah ada suami yang begitu tampan. Kamu nggak takut? Kamu nggak takut dia cari wanita lain buat puaskan dirinya? Aku cuma bercanda saja. Jangan anggap serius. mungkin bukan lelucon. Apa maksudmu? Dokter Tasya, Dokter Lucy, IGD ada pasien. Aku saja yang pergi. Kamu pulang dulu. Iya, baik. Terima kasih. Teman terbaikku. Halo, aku... Tasya? Yuli, aku belikan makanan kesukaanmu. Lihat, Ferry, lihat. Siapa itu? Tasya, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Maksudku kebetulan sekali, nggak disangka kamu di rumah sakit ini. Ini adalah kakak Kenan, ibu. Halo, Bibi. Halo, Tasya. Nggak disangka pertama kali ketemu malah di sini. Kami baru sampai Kota Badas. Rencananya besok mau ke rumah Kenan. Bibi Yuli tiba-tiba sakit perut, jadi ke rumah sakit. Sudah makan belum? Bibi Yuli alergi kacang. Kamu makan saja. Ini? Aku juga alergi kacang. Siap-siap buat tes darah. Dokter Ardi, Ya, aku datang antarkan obat. Belakangan ini, ada lebih baikan nggak? sudah lebih baik kan? Tadi itu, ayahmu. Kamu sudah lihat. Wajahmu agak pucat. Itu ayahku sama ibu tiriku. Ini pertama kali lihat dia. Sebenarnya aku sudah ada firasat. Ayahku ada wanita lain. Aku cuma gak mau bilang. Aku bahkan merasa mereka cerai. Itu karena wanita ini. Kenapa bilang begitu? Ayahku bilang alasan mereka cerai itu karena ibuku gila. Tapi aku tahu, ibuku gila. Itu karena ayahku yang gak berperasaan. Dia dulu juga wanita yang cantik dan baik hati. Jadi aku gak mau ulangi kesalahan ibuku. Jadi wanita yang dianggap gila dan dibuang tanpa perasaan. Dokter Tasya, hasilnya sudah keluar. Bagaimana? Dia hamil. Dokter Tasya, Dokter Tasya, Gak apa-apa. aku pergi dulu ya. Kamu gak apa-apa? Aku pergi ke ruang pasien dulu. Ayo, nggak apa-apa. Tasya, gimana Bibi Yuli? Tenang saja, dia hamil. Hamil? Baguslah kamu hamil. Aku akan jadi ibu. Tasya, kamu mau jadi kakak. Waktu kecil, kamu minta adik terus. Baguslah. Aku masih ada urusan, pergi dulu. Kenan, pas sekali kamu datang, kakakmu hamil. Benarkah? Iya. Selamat ya. Sudah tua masih hamil.
Kenan, kenapa bicara begitu? Ketemu paman, kenapa nggak menyapa? Paman. Ya, sudah setengah bulan nggak ketemu. Kangen sama aku nggak? Aku pergi konsultasi dulu. Pergilah. Dokter Ardi. Dokter Tasya, ku kembalikan pulpen ini. Takut kamu mau pakai. Terima kasih. Ingat minum obat. Aku akan datang periksa kondisimu. Baik. Ngapain? Pria tadi itu siapa? Pria tadi itu siapa? Lihat aku. Kenapa nggak berani lihat aku? Kamu diam-diam melakukan kesalahan padaku ya. Minta aku memberimu kebebasan. Supaya kamu dapat kesempatan buat orang lain. Lepas. Tasya, aku nggak izinin kamu senyum sama pria lain. Kamu dengar nggak? Ini rumah sakit. Jangan sembarangan. Maksudmu, aku boleh sembarangan kalau di rumah? Begitukah? Kamu ngapain? Tasya, kita pacaran 3 tahun, kamu langsung kabur. Rupanya kamu masih nggak memahami aku ya. Kalau aku lihat pria lain kasih pulpen lagi ke kamu, aku nggak keberatan pakai ini buat bikin kamu makin bahagia. Kamu dengar kan? Sudah nggak mampu ya? Masih begitu sensitif kayak dulu. Kalau kamu mau main, bisa cari orang lain nggak? Kamu pikir aku mempermainkanmu? Memangnya bukan. Tasya, kamu suka banget sama yoga ya? Pernah suka. Kalau padaku? Apa pernah cuma suka juga? Ini, makan jeruknya. Kenapa mereka masih belum kembali? Nggak apa-apa. Mungkin mereka sedang ngobrol. Ini hal bagus. Kita pergi lihat saja. Apa kamu nggak khawatir kondisi putramu? Apa yang dikhawatirkan? Kok kamu tahu ini anak laki-laki? Hah? Bukannya kamu sangat ingin punya anak laki-laki? Sebenarnya, mau perempuan atau laki-laki, asal kamu yang lahirkan, aku pasti sayang. Hah? Aku tetap mau anak laki-laki. Baiklah, kamu bilang anak laki-laki, pasti anak laki-laki. Ayo, kita pergi lihat. Hah? Jawab. Aku nggak pernah suka kamu. Kamu tahu nggak? Semenjak kamu menginjakan kaki di kota Badas, kamu nggak bisa kabur lagi. Aku nggak mau kamu salah paham. Aku beneran datang kerja. Aku tahu. Aku juga datang buat kerja. Kenan, aku sudah bilang nggak mau main sama kamu. Suaramu indah sekali. Tapi aku mau dengar suara yang lainnya. Ruang kantor Dokter Tasya di sini. Terima kasih. Tasya,
Ada di dalam nggak? Tasya? 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 Lepasin aku. Aku nggak kunci pintu. Aku nggak peduli. Kenapa aku dengar di dalam ada suara? Dilihat dari darahnya, kondisi tubuh pasien semuanya normal. Besok bisa datang untuk periksa lagi. Baik, Dokter Tasya. Kenapa kalian kesini? Kakakmu lihat kamu nggak balik, jadi kami kesini. Sudah selesai konsultasi? Ya, sudah. Tasya, Hmm? kenapa kamu menangis? Apakah dia menyiksamu? Jangan kesini. Hah? Aku mau sendirian dulu. Baiklah, biarkan Dokter Tasya sendirian dulu. Sampai ketemu besok. Obat di meja itu buat aku ya? Ini semua obatku. Cepat istirahat. Tasya kenapa? Dia baru tahu masalah kalian, kamu sudah hamil. Menurutmu dia kenapa? Ini semua salahku. Aku yang salah. Tasya alergi kacang. Aku sampai lupa. Sudahlah. Ayo pergi, biar Tasya sendirian dulu. Kamu pergi dulu. Aku mau bicara sama Kenan. Oh. Perhatianmu sama Tasya nggak kelewat batas. Kenapa? Kamu baru ketemu dia, udah nggak bisa pura-pura lagi. Kamu ini bilang apa? Bukan apa-apa. Telepon ibu. Besok makan bersama. Halo, Bu. Besok aku, Kenan, dan Ferry pergi menemui Ibu. Sekalian kasih tahu satu kabar baik. Aku hamil. Bagus sekali. Ibu pasti akan sambut kalian dengan baik. Oh iya, aku kan sudah hamil. Lalu kenapa Kenan masih nggak nikah juga? Ibu harus mendesaknya. Kenan juga sudah tua. Dia memang sudah harus cepat nikah. Besok izin kerja. Kita makan malam sama ibuku. Aku nggak pergi. Apa kamu mau aku datang mengundangmu langsung? Nggak perlu. Aku pergi. Bagus. Besok aku tunggu di bawah. Langsung kasih tahu pria yang buat kamu frigiditas itu, kasih tahu kemauanmu. Sebaiknya jauhi dia, biar dia pergi selamanya dari hatimu. Aku nggak mau dipermainkan Kenan lagi. Aku pasti bisa lepaskan dia. Pasti. Bu, kami datang. Sudah datang. Ayo duduk. Bu, kami bawakan hadiah. Simpan di sana saja. Jangan lepas blazer. Kamu lagi hamil. Nanti masuk angin. Duduklah. Yuli, bagaimana kondisi bayinya? Bayinya sudah umur 2 bulan, sangat sehat. Baguslah. Tapi masalah ini kita saja yang tahu. Jangan kasih tahu orang lain. 3 bulan lagi baru bilang ya. Baik, Bu. Oh iya, Bu. Bagaimana masalah Kenan yang aku bilang itu? Sudah dipersiapkan. Tinggal tunggu Kenan datang. Bu, kami datang. Bu, kami datang. Kenan, apa ini pacarmu? Bu, Ibu bilang apa? Dia masih muda. Dia itu putrinya Ferry, Tasya. Begitu ya. Halo. Kamu juga. Kenapa nggak kasih tahu kalau bawa dia datang? Sampai buat ibu salah paham. Salah paham juga nggak masalah. Bukannya ibu mau punya menantu dariku. Kenan, bercanda juga harus lihat batas. Dia ini keponakanmu. Kakak masih belum melahirkan. Aku mana ada keponakan.
Tasya, duduk di sini. Duduk di sini saja. Pergilah. Yuli, ini kalung yang ibu pilih buat kamu. Suka nggak? Wah, ini model yang aku suka itu. Cantik sekali, kan? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kenan, ini ibu pilihkan buat kamu. Pria pakai giok, wanita pakai perak. Kerjaanmu tiap hari sangat bahaya. Pakai ini, bisa jaga keselamatanmu. Terima kasih, Bu. Soal itu, Tasya, maaf ya. Aku nggak tahu kamu datang. Nggak siapkan buat kamu. Nggak apa-apa, Bibi. Aku biasa kerja. Nggak bisa pakai perhiasan. Iya, Bu. Tasya dari kecil nggak suka dandan. Bu, kita mulai saja. Tunggu sebentar, ibu masih ada tamu. Bibi, maaf ya, aku terlambat. Bibi, maaf ya, aku terlambat. Gak apa-apa, ayo duduk di sini. Kamu baru pulang dari luar negeri sudah suruh kamu ke sini. Sudah repotkan kamu. Gak apa-apa, Bibi. Kenapa Ibu menyuruh dia datang? Ibu kangen Fanny, suruh dia datang makan. Apa, ibu gak ada hak untuk ini? Aku pergi saja. Sudah datang? Ngapain pergi? Nanti orang kira keluarga kami nggak mampu traktir kamu makan. Iya, Fanny, kamu tamu Bibi. Jangan tolak Bibi ya. Oh, ini kalung yang khusus Bibi pilihkan buat kamu. Coba lihat, suka nggak? Suka. Terima kasih, Bibi. Aku sudah lama suka kalung ini. Ternyata selera kita sama. Tentu saja, kita nanti juga akan jadi keluarga. Bibi, kamu dan Kenan sudah dewasa. Sejak kamu putus sama Kenan, dia nggak cari lagi. Bagaimana kalau kalian berdua balikan saja? Dalam hati Kenan masih ada kamu. Tapi kalau Kenan juga mau, aku tentu bersedia. Oh, Kenan, cepat bilang sesuatu. Bilang apa? Suruh dia jadi selingkuhanku. Apa maksudmu? Ibu, aku sudah ada wanita. Sekarang lagi mesra-mesranya. Kenan, jangan bercanda sama ibu. Kalau kamu ada pacar, kenapa nggak dibawa ketemu ayah dan ibu? Aku bilang sudah ada wanita, bukan ada pacar. Kenan, kita sudah putus 3 tahun. Aku paham kamu ada keperluan nafsu. Aku nggak keberatan, tapi sebaiknya putuskan saja. Wanita di luar sana sangat kotor. Jangan tertular penyakit. Bicara apa kamu? Itu benar. Wanita yang mau sama kamu tanpa ada status, pasti bukan wanita baik. Cepat putuskan. Jangan sampai nanti dia hamil. Mau pergi pun nggak bisa. Maaf, aku ke toilet sebentar. Pergi dulu. Bibi, dia... anak tiri Yuli. Kedepannya harus panggil kamu tante. Begitu ya? Aku bilang sudah ada wanita, bukan ada pacar. Aku nggak keberatan, tapi sebaiknya putuskan saja. Wanita di luar sana sangat kotor. Jangan tertular penyakit. Wanita yang mau sama kamu tanpa ada status, pasti bukan wanita baik. Kenan, ternyata cuma aku yang terlalu kepedean sama hubungan kita. Halo, Tasya? Aku masih ada kerjaan. Pamit dulu. Ferry, ada apa? Tasya bilang masih ada kerjaan. Dia pergi dulu. Dia ada urusan ya. Biarkan saja. Ayo kita makan dulu. Fanny, cepat duduk di samping Kenan. Iya. Cukup. Menemani kalian mendesakku menikah, sampai di sini saja. Bu, aku nggak ikut makan. Aku pergi sekarang. Kenan, kamu sudah 35 tahun. Jangan main lagi.
Ayahmu mau punya cucu. Kamu juga tahu kondisi tubuhnya. Ibu nggak pernah berpikir, aku ini nggak pernah main-main. Aku nggak mengerti sebenarnya apa maksud Kenan. Kayaknya aku nggak seharusnya datang. Fanny, kamu menantu pilihanku. Siapapun nggak bisa rebut posisimu. Aku akan cari tahu wanita di sisi Kenan itu. Aku langsung bereskan dia. Bu, serahkan padaku saja. Kamu lagi hamil. Gak apa-apa. Urusan Kenan dan Fanny lebih penting dari urusanku. Terima kasih, Kak. Kak Yuli baik. Sudahlah, ayo makan. Ayo. Baik. Turun salju. Salju pertama Kota Badas. Katanya di Kota Badas ada satu legenda. Hari pertama turun salju ketemu orang tercinta akan hidup bahagia sampai tua. Orang tercinta. Sayangnya, dia sudah jadi punya orang lain. Wah, lihat. Mereka mesra sekali. Jangan begini, lepaskan aku. Kenapa? Malu ya? Kenan, kamu membosankan sekali. Nggak panggil aku paman lagi? Aku juga nggak mau kamu jadi pamanku. Tapi kakakmu hamil anak ayahku. Nggak bisa diubah lagi. Jadi, kamu nggak senang ya? Apa aku harus merasa senang? Bagaimana kalau mereka membatalkan pernikahan? Aku bisa. Urusan mereka nggak ada hubungan sama aku. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Apa yang orang punya, kamu juga akan punya. Sini aku pakaikan. Terima kasih. Aku nggak mau. Bukannya kamu paling suka kelinci? Aku dulu memang pernah suka kelinci. Tapi sekarang nggak suka lagi. Yoga pulang ke kota Amba, langsung tunangan sama Jessie. Oh. Oh? Aku tahu sekarang. Terima kasih sudah kasih tahu aku. Jangan sedekat ini lagi. Kamu lagi pura-pura bodoh ya? Aku kasih tahu kamu. Sudah waktunya untuk melupakan Yoga. Aku tahu. Kedepannya mau ikut aku nggak? Tiga detik nggak jawab aku anggap kamu setuju. Aku nggak berani. Nggak pantas. Nggak akan juga. Kita jangan ketemu lagi. Mereka sebentar lagi turun. Kamu beneran mau dilihat mereka? Ku kasih kamu waktu berpikir. Benar rupanya. Aku ini cuma bisa disembunyikan saja. Dokter Tasya, kamu kemarin pergi kencan ya? Aku... Wah, bagaimana kamu bisa ada kalung ini? Ini kalung kelinci edisi terbatas dari Chanel. Tiap kota cuma ada satu. Aku juga suka kelinci. Sayangnya aku nggak mampu beli. Apa ini dikasih pacar rahasiamu itu ya? Dia baik sekali. Sudah siapkan dari 2 tahun lalu. Oh iya, Dokter Tasya suka apa? Suka kelinci. Romantis sekali. Pacar tampan dan romantis. Kapan ya aku bisa dapat satu seperti itu? Dia bukan... Ini ada telepon. Aku kerja dulu ya. Apa beneran demi aku?
Dokter Tasya, Pak Doni cari. Baik. Masuk. Pak Doni. Tasya, kemarin kamu tanya aku bisa pindah ke kota lain atau enggak. Awalnya nggak ada kondisi begitu. Tapi Ardi bilang bebanmu sangatlah besar. Jadi, aku kali ini bantu kamu ajukan. Ardi? Ardi dari klinik psikolog, dia putraku. Ah, begitu rupanya. Terima kasih Dokter Ardi sudah pedulikan aku. Dia itu orangnya biasanya sangat cuek. Nggak pernah begitu peduli sama seseorang. Dokter Ardi juga sangat baik. Bisa dengar kamu puji aku, beneran terkejut sekali. Kenapa kamu datang juga? Sudah putuskan belum mau ke kota mana? Asal bukan kota Badas. Pasti akan membaik. Ingat minum obat. Hubungi aku kalau ada perlu. Aku pergi dulu. Dokter Tasya, aku baru mau cari kamu. Ada satu pria cari kamu. Kayaknya keluarga wanita yang hari itu hamil. Baik, aku ke sana. Ini obat apa? Ini obat apa? Kenapa asal sentuh barang orang? Panik sekali. Jadi ini obat apa? Ini obat pereda sakit. Aku nggak enak badan. Pria boleh makan nggak? Aku tadi pagi terluka waktu latihan. Ini, lagi sakit. Makan satu obatmu saja nggak boleh ya? Kenapa sekarang jadi begitu pelit? Kamu sudah makan, bisa pergi. Jangan buru-buru. Obati aku dulu. Apa maksudmu? Lukaku cuma bisa cepat sembuh kalau diobati Dokter Tasya. Tapi, ini ruang kantorku sama dokter lain. Aku takut dilihat orang. Makanya kamu harus cepat obati aku. Aduh, sakit sekali. Sudahlah, cuma obati luka saja. Bisa gawat kalau dilihat orang lain. Aku ambil obat dulu. Lepas bajumu. Kenapa bisa terluka? Tadi pagi tergantung jaring waktu latihan. Harus obati tetanus. Gak apa-apa, ini cuma luka kecil. Aku dokter, dengarkan aku. Iya, aku dengarkan kamu. Aku obati kamu sekarang. Sakit nggak? Kayaknya obat pereda sakitmu itu udah kadaluarsa. Gak apa-apa, lanjutin aja, ayo. Luka sudah diobati. Aku buatkan nota. Iya. Ngapain? Lepasin aku. Ngapain? Lepasin aku. Begini baru bisa redakan sakitku. Sudah agak baik kan? Jangan dilap, aku nggak kotor. Tasya, kamu tahu nggak? Sebenarnya, aku cuma ada kamu aja. Ya sudah, lain kali baru suntik. Aku masih ada urusan, pergi dulu.
Sebenarnya, apa maksudnya? Kak Kenan, di dekat markas kita ada rumah sakit. Kenapa jauh-jauh ke sini? Karena dokter di sini pandai balut luka. Karena dokter di sini cantik kali. Kamu ini mau melakukan push up lagi ya? Maaf Kak, kita berangkat sekarang ya. Kenapa? Kayaknya aku lihat Kenan. Kenapa? Kayaknya aku lihat Kenan. Mana mungkin Kenan di rumah sakit? Mungkin aku yang salah lihat. Ferry, bayi kita mau makan camilan asam. Boleh belikan? Oh, boleh. Laki-laki suka asam, perempuan suka pedas. Kamu mau makan yang asam, kamu pasti kandung anak laki-laki. Nak, ayah belikan camilan ya. Hmm. Halo, Dokter Ardi. Ya, halo. Aku mau tanya sesuatu. Obat yang kamu kasih itu, kalau dimakan orang biasa ada masalah nggak? Akan jadi nafsu berlebihan. Oh, nggak ada apa-apa. Terima kasih. Dia pria, harusnya nggak ada masalah kan? Tasya, Kenapa datang ke sini? minta obat penenang kandungan sekalian lihat kamu. Sedang hamil, usahakan kurangi makan obat. Terus, aku baik-baik aja. Aku tahu kamu pandai menjaga diri, tapi anak perempuan sendirian di luar, aku dan ayahmu tetap khawatir. Terima kasih. Sebenarnya aku datang buat minta maaf sama kamu. Aku juga nggak tahu, semalam ibuku menyuruh Fani datang, membuatmu jadi nggak senang. Kamu bilang apa? Kenapa aku nggak senang? Apa kamu nggak tahu kalau Fani itu kakaknya Jessie? Oh, begitu rupanya. Kebetulan sekali. Kamu tahu lebih banyak dariku. Yoga, Cakra, Kami ini sudah putus. Aku nggak peduli sama urusannya. aku tenang melihatmu sudah melepaskan dia. Jadi semalam kenapa kamu terlihat sepertinya nggak senang? Sifatku memang begitu. Kalau buat kalian gak enak, aku sangat minta maaf. Tasya, bukan itu maksudku. Aku takut kamu nggak menyukaiku. Bibi Yuli, aku nggak bisa urus masalah orang tua. Aku akan hormati. Tapi, kalian nggak bisa suruh aku restui kalian dengan senang, kayak orang luar. Aku nggak bisa. Aku juga ada ibuku sendiri. Aku hargai pilihan ayahku. Tapi aku nggak bisa hianati ibuku. Iya, aku tahu. Aku juga nggak paksa kamu terima aku. Aku cuma lebih tua beberapa tahun darimu. Kamu boleh memanggilku kakak. Nggak boleh asal panggil juga. Oh ya, kamu bisa cari dokter kandungan buat buka obat. Aku nggak ada. Sebenarnya, aku masih ada urusan yang lain. Apa? Kulihat hubunganmu dan Kenan sangat baik. Aku mau menyuruhmu bantu membujuknya. Cepat putuskan hubungan sama wanita di luar sana. Ibuku sudah mau selidiki masalahnya. Dengan kekuasaan keluarga Jayadi, kamu juga tahu. Wanita itu nanti akan sangat menderita. Paman juga lebih besar dari aku. Aku nggak bisa urus masalahnya. Sebenarnya dia peduli sama aku juga karena kamu. Aku nggak dekat sama dia. Tapi menurutku dia akan mendengarkanmu. Karena kamu sangat mirip dengan Fani waktu muda. Nona Fani sekarang juga masih muda. Aduh, nggak ada gunanya. Sejak masalah itu, Kenan jadi mulai cuek sama dia. Kamu tahu nggak kenapa ibuku mau Fani menjadi menantunya?
Karena waktu Fanny pacaran sama Kenan, dia pernah keguguran satu anak. Tasya, Gak apa-apa. karena masalah ini, Kenan jadi trauma sama Fanny. Makanya mereka putus. Fanny sangat terluka karena masalah ini. Kamu juga seorang wanita, kamu pasti bisa paham kan? Kamu gak perlu kasih tahu aku. Aku yang banyak bicara. Aku periksa kandungan dulu, lain kali ketemu lagi. Bibi Yuli. Aku sudah putusan pergi dari Kota Badas. Kamu juga gak perlu cari aku lagi. Apa Kenan tahu tentang ini? Aku memang orang yang gak dekat sama keluarga. Juga gak suka hubungan sama orang asing. Aku gak kasih tahu siapapun. Aku harap kamu juga merahasiakannya. Baik, aku bantu merahasiakannya. Tasya, kamu tahu nggak? Sebenarnya aku cuma ada kamu aja. Waktu Fanny pacaran sama Kenan, pernah keguguran satu anak. Karena masalah ini, Kenan jadi trauma sama Fanny. Makanya mereka putus. Kenan, lepaskan aku. Kenan, sudah gila ya? Kenan, jangan. Normalnya orang makan bisa jadi nafsu berlebihan. Kenan, kamu bukan mau. Ini karena obat itu. Obat apa? Yang tadi pagi. Aku mau atau enggak? Kamu nggak bisa merasakannya ya? Kenan, Tasya, aku sudah bersabar selama 5 tahun. Kedepannya, kamu cuma boleh sama aku. Ya, aku... jangan menolakku. Jangan menolakku. Kalau aku setuju, apa kamu akan lepaskan aku? Apa? Aku bilang, kalau aku setuju, apa kamu bisa lepaskan aku? Kamu begini karena nggak suka aku sentuh. Iya, karena aku nggak mau makan obat lagi. Baiklah, kali ini kita nggak makan obat. Kita rawat anak bersama-sama. Kondisi ovariummu itu sudah nggak baik. Ada kemungkinan untuk susah hamil. Apa beberapa tahun ini kamu ada kebiasaan buruk? Aku makan obat pencegah hamil berkepanjangan. Astaga, obat itu cuma dipakai waktu keadaan darurat. Nggak boleh dimakan terus-menerus. Pasanganmu nggak peduli sekali sama kesehatanmu. Dia ini lagi celakai kesehatanmu. Jadi, aku nggak bisa punya anak ya. Kamu cuma bisa berdoa saja. Kenan, kamu sangat suka hamili orang ya. Kamu harusnya cari wanita yang bersedia dihamili. Kenan, kita sampai di sini saja. Kenapa nggak suka sama penampilanku? Apa mau buat sekali lagi? Kamu mau kemana? Asrama.
Mau pindah lagi? Dulu memang mau pindah. Kamu bilang gak akan datang. Tapi kamu ingkar janji. Maaf, aku cuma... Gak perlu minta maaf. Ini rumahmu. Ini rumahmu juga. Kalau kamu nggak suka, kita cari yang baru saja. Apa penting aku suka atau enggak? Tasya, kita menikah saja. Habis menikah, aku akan temani kamu terus. Katamu ini sudah kelewat batas, Paman. Kalau kamu keberatan, aku bisa menyuruh mereka bercerai. Aku nggak peduli sama ini semua. Terima kasih karena sudah pedulikan aku. Terus, semua sewanya sudah aku lunasi semalam. Apa maksudmu? Kalau masih nggak cukup, kita bisa lakukan sekali lagi. Tasya, kamu sengaja buat aku kesal ya? Apa aku denganmu cuma buat itu saja? Apa perlu permalukan diri kayak begini? Lagi pula, aku juga nggak suci lagi. Sudah boleh pergi belum? Baiklah. Maaf, kami nggak sengaja. Cepat lap dulu. Kenapa kalian jalan gak hati-hati? Kami akan perhatikan lain kali. Shalmu jadi kotor. Enggak. Aku bantu cuci shalmu sebentar saja. Dokter Ardi, apa kamu merasa aku... Tasya, aku nggak akan jelaskan ke siapapun. Orang yang suka kamu pasti akan suka. Kalau nggak suka, kamu buat hal baik apapun nggak berguna. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu kamu ada kesulitan sendiri. Kalau perasaan bisa mudah dilupakan, pasti nggak akan buat kamu begitu terluka. Dokter Tasya, ada yang mencarimu. Dia memberikanku ini. Apa ini? Ini adalah hiasan mobil. Tapi aku nggak ada mobil. Aku juga nggak tahu. Dia suruh aku memberikanmu ini. Kamu akan tahu. Kamu ikut aku saja. Dia kelihatannya sangat panik. Dokter Ardi, kita makan bareng lain kali saja. Baik. Itu dia. Kamu dokter Tasbih kan? Halo, namaku Tasya Armani. Tasya, namamu ada di tulisan tas. Sama persis kayak di foto. Pasti kamu orangnya. Apa kita kenal? Dokter Tasbih, Kak Kenan sakit. Kenan. Dia sekarang demam tinggi. Sudah nggak sadarkan diri. Ya sudah, lain kali baru suntik. Aku pergi dulu, masih ada urusan. Cepat bawa aku ke sana. Baik. Ini... Kasih aku saja. Aku harus cepat simpan balik. Kalau Kak Kenan tahu aku lepaskan ini, pasti akan habis aku. Dokter Tasbih, Kak Kenan itu suka sekali sama kamu. Namaku Tasya. Masih nggak percaya? Kak Kenan ada satu foto, simpan di kaca itu. Dia terus melihatnya setiap hari. Dia simpan di kantung bajunya waktu latihan. Fotonya sampai nggak jelas lagi. Ada sekali aku nggak sengaja jatuhkan. Dia hampir habisi aku. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat saja. Itu adalah fotomu, aku yakin. Dia diam-diam simpan fotoku. Tapi aku sama sekali nggak paham. Kenapa tiap kali kalau Kak Kenan ke toilet, dia selalu bawa foto ini juga? Kita sudah sampaikan? Sudah. Kenapa ada satu mobil sport merah di sana? Kenapa ada satu mobil sport merah di sana? Itu bukan mobil Kak Yuli juga. Aneh sekali. Dokter Tasbih, kamu turun duluan ya. Aku parkir mobilnya. Baik.
Kamu ya? Kamu datang periksa Kenan ya? Iya. Maaf ya, sudah ganggu kalian. Kamu salah paham. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Sekarang pasien perlu istirahat dengan baik. Aku tahu. Kamu lihat pamanmu saja. Nggak perlu. Kalau nggak ada urusan aku pergi dulu. Tasya, kalau boleh, kamu bisa nggak baik sama aku? Kita ke depannya juga akan jadi keluarga. Kamu begini buat aku merasa kamu nggak izinkan aku nikah sama Kenan. Kamu bukan nikah sama ayahku. Sama ayahku pun bukan urusanku. Jadi, kamu nggak mau Kak Yuli nikah sama ayahmu? Itu pilihan ayahku. Aku cuma bisa hargai. Tapi nggak akan restui. Kak Yuli, kakak datang juga. Tasya, mungkin nggak bermaksud begitu. Nggak apa-apa, aku juga nggak bisa mendadak terima satu putri sebesar ini. Untung Tasya nggak suka pulang ke rumah, bisa canggung nanti. Iya, Bibi Yuli benar. Aku nggak suka pulang ke rumah. Tasya, waktu itu kamu bilang sebentar lagi pergi dari kota Badas. Kapan? Besok. Tasya mau pergi. Aku masih belum sempat traktir kamu makan. Nggak perlu sungkan begitu. Benar, masih ada banyak kesempatan. Tapi Tasya, kali ini kamu mau pergi ke kota mana? Intinya bukan kota Ambah. Tasya, bukan begitu maksudku. Ini lehermu kenapa? Tasya, kamu sudah punya pacar? Bukannya kamu baru putus sama Yoga? Yoga, adik iparku. Tasya, kamu goda adik iparku. Hah? Apa? Tasya? Bibi, tolong Bibi jangan pernah asal menuduh orang. Aku menggoda Yoga. Jessie yang sudah menggoda dia. Masih ada urusan? Kalau nggak ada aku pergi dulu. Nggak disangka, Tasya terlihat begitu kacau. Kenan harus segera tahu sifat aslinya. Bicaramu terlalu keras, mau buat Kenan dengar. Biar dia tahu kalau kamu sudah tahu hubungan dia sama Tasya. Aku nggak paham. Dia kembali ke kota Badas, kenapa kamu kasih tahu Kenan? Masih menyuruh Kenan jemput dia. Ini sama saja kasih mereka kesempatan. Karena cuma ketemu baru bisa buat dia menyerah. Kalau dia punya harga diri, aku akan buat dia jauhi Kenan selamanya. Jauhi keluarga ini. Kak Yuli memang hebat. Sekarang dia pergi. Pasti nggak akan kembali lagi. Enggak, ini masih nggak cukup. Kamu ingat foto yang aku suruh kamu kirim itu? Kirim ke dia. Baik. Tasya, terima permintaan temanku. Ini Bibi. Tasya, kamu nggak marah kan? Bicaraku memang seperti itu. Nggak ada niat lain. Sebenarnya aku ingin sekali baik sama kamu. Kamu itu mirip sekali sama aku. Aku kasih kamu lihat foto lamaku. Lihat, mirip sekali kan? Ternyata itu fotonya. Aku kepedean lagi. Enggak, Bibi lebih cantik. Tasya, kenapa rasanya kamu lagi sindir aku? Kamu nggak suka aku ya? Bibi, kalian gak perlu tekan aku yang sudah mau pergi. Apa maksudmu? Maksudmu aku siksa kamu? Gak ada maksud apa-apa, semuanya sangat membosankan. Nona Fani, Pak Kenan itu adalah pamanku. Aku gak ada hubungan darah sama dia. Jadi kita gak perlu ada hubungan juga. Ini aku. Nona Fani. Fani sudah mengganggumu. Enggak. Apa maksudmu tadi? Hubungan keluarga sangat jauh. Hubungan darah sangat jauh? Kenan, tolong jangan bicara begini lagi. Aku cuma mau hidup sendiri dengan baik. Keberadaanmu
sudah ganggu kehidupanku. Apa katamu? Kita kembali ke 8 tahun lalu. Lupakan malam tahun baru itu. Lupakan kembang api itu. Kembali ke kehidupan semula. Ya, Tasya, awas kalau berani. Tiket pesawat ke Kota Sutra sudah aku bantu beli. Dokter Tasya, sekali pindah ke Kota Sutra, kamu nggak akan bisa kembali lagi. Sebenarnya, dengan kemampuan kerjamu, sangat disayangkan kalau ke Kota Sutra. Apa kamu yakin tetap mau pergi? kamu datang buat apa? Tasya, maaf. Mungkin 5 tahun memang akan mengubah banyak hal. Aku bisa terima kamu gak cinta sama aku. Tapi, lihat kamu tumbuh besar, itu sangat penting bagiku. Aku datang antarkan kunci. Rumah itu, rumahmu juga. Kalau kamu sungguh menyukai yoga, aku bisa suruh dia batalkan tunangan dengan Jesse. Kalau kamu sudah tua dan mau bercerai, aku akan tetap menunggumu. Istirahatlah. Selamat malam. Kenan, kita nggak akan ketemu lagi. Tasya, kamu pergi nanti harus merindukan aku ya. Pasti. Boleh kasih tahu aku kamu pergi ke kota mana? Nanti aku pergi mencarimu. Ini, Diatur rumah sakit, itu rahasia. Tunggu sampai waktunya, kamu pasti akan tahu. Baiklah. terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Aku sangat gak relakan kalian. Dokter Tasya, kehidupan memang kayak awan. Bersatu kalau sejalan, pisah kalau nggak sejalan. Kalau berjodoh, pasti akan ketemu lagi. Ayo pergi. Sini. Dah. Ayah, kenapa? Dokter Tasya, Masih berani panggil aku ayah? Apa masih nggak cukup permalukan mukaku ini? jangan begitu. Bicarakan baik-baik. Kenapa memukulnya? Ferry, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukul anakmu? Bicarakan baik-baik. Apa bisa bicara baik-baik? Aku kira kau ke kota Badas beneran buat magang. Nggak disangka ternyata datang buat kuda pria. Kenapa aku punya anak yang nggak tahu malu seperti kamu? Kamu yang bilang. Kamu yang bilang. Tasya, aku juga takut kamu dibohongi oleh pria. Kamu sekarang kan juga putri tiriku. Bagaimanapun juga, kamu setengah dari keluarga Jayadi. Pasti ada yang mau mendekati kamu. Aku cuma suruh ayahmu datang memastikan. Nggak disangka ayahmu malah begini. Maaf. Ngapain kamu minta maaf? Kamu ibunya. Ngapain kamu minta maaf sama dia? Ini adalah ulah memalukannya. Aku ajarin kamu sopan santun dari kecil. Apa kamu sudah lupa? Kalau tahu akan begini. Dulu kamu nggak seharusnya tinggal sama ibumu. Apa masih perlu dulu? Kamu gak merasa sekarang sudah kehilangan putrimu? Apa maksudmu? Aku kotor. Apa kalian sangat berwibawa? Aku cuma temani kalian berakting. Aku bukan beneran bodoh. Apa kamu berani bilang kamu gak selingkuh sama dia sebelum cerai sama ibuku? Kamu bilang apa? Aku dan Bibi Yuli bersama terang-terangan. Iyakah? Waktu aku umur 16 tahun, siapa wanita yang aku lihat sama kamu di kasur itu? Kamu? Kalian sekarang bisa terang-terangan, itu karena aku diam saja. Bahkan sebelum ibu meninggal, dia masih mengira kalian cerai. Itu karena dia gak cukup lembut, gak cukup baik. Diam kamu. Tapi gak disangka, pria yang begitu baik sama dia ternyata menggoda wanita lain.
Umur 50 tahun lebih nikahi wanita muda. Pantas dipamerkan. Sangat dibanggakan. Sejak makan sama dia, aku baru sadar. Baru tahu, ayahku yang begitu hebat waktu aku kecil, ternyata jadi begitu payah di depan orang yang berkuasa. Kalian lebih memuakkan dariku. Aku suruh kamu diam. Dokter Tasya, kamu pukul dia lagi akan kupanggil satpam. Maaf, Pak. Kalau Bapak nggak bisa kendalikan emosimu, kami akan lindungi dokter kami pakai cara hukum. Tasya, Pergi! Kamu bilang apa? Kamu berani suruh dia pergi? Aku... Hei, Bapak mau apa? Ferry, sudahlah. Kenapa? Ferry, perutku sakit. Aduh, apa anak kita berada dalam bahaya? Perutmu sakit? Bukannya hari itu sudah ambil obat penenang kandungan? Aku minta sama Tasya, dia nggak kasih. Aku juga nggak tahu bisa jadi separah ini. Tasya, kenapa nggak kasih obat penenang kandungan? Kamu sama kayak ibumu, jahat, egois. Kamu sudah gila. Kamu pergi jauh-jauh sana. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Yulia, ayo. Pergi cari dokter. Cepat, pergi. Kenapa bisa ada orang seperti itu? Ini kan bukan klinik kandungan. Mereka itu yang harusnya pergi. Dokter Tasya, kamu nggak apa-apa kan? Sebenarnya aku sudah prediksikan. Kasih sayang seorang ayah itu cuma baik waktu suasana hati bagus. Waktu nggak bagus akan tampar kamu. Aku tadi masih bilang mau cepat ketemu kalian lagi. Kayaknya aku nggak bisa kembali ke kota ini lagi. Aku tadi lihat wanita itu berlagak sekali. Menurutku ini semua pasti rencananya. Berlagak juga karena ada yang melindungi dia. Kamu juga ada. Mana pacarmu? Dia pasti akan membantumu kan? Dokter Tasya, pesawat sudah mau terbang. Ayo pergi. Dokter Tasya kasihan sekali. Halo, aku cari dokter Tasbih. Maksudmu dokter Tasya ya? Dia sudah pergi dari rumah sakit Badas. Dia kemana? Kamu siapa? Pacarnya Tasya. Apa? Ternyata kamu pria brengsek itu ya? Kamu sudah membuat Tasya kesal sampai pergi. Kamu masih berani telepon. Dokter Tasya sudah pergi, kamu masih nggak muncul. Kamu tahu nggak? Barusan ayah dokter Tasya sama ibu tirinya masih datang menamparnya. Ini karena nggak ada yang melindungi dokter Tasya. Dia pergi kemana? Aku juga nggak tahu. Keberadaannya dirahasiakan. Aku cuma tahu dia ke bandara. Ke bandara. Baik, Terima kasih sudah antar aku. Hati-hati di jalan. Ingat kata-kataku. Ingat minum obat. Kalau nggak mampu lagi, telepon aku kapanpun. Sampai jumpa, Dokter Ardi. Sampai jumpa, Kenan. Tasya! Tasya! Jangan kejar lagi. Dia sudah pergi. Kamu antar Tasya kemana? Kayaknya perkataanmu kurang tepat. Bukan antar, tapi yang benar, dia kabur. Kamu itu pasangan seksual Dokter Tasya ya? Tasya itu adalah pacarku. Dia setuju nggak? Kalau kamu beneran suka dia, kenapa dia pergi diam-diam? Dokter Ardi ya? Aku tahu kamu ada maksud sama Tasya, tapi kamu nggak bisa dekati dia. Wendy? Iya. Cepat suruh penjaga hentikan semua penerbangan. Siap. Aku sarankan kamu, sebelum bergerak, lihat ini dulu. Aku dokter psikolog Dokter Tasya. Dia ada gangguan mental traumatis parah. Sudah didiagnosis terkena frigiditas. Ini semua karena ulahmu. Sekarang kamu dengar ini baik-baik.
Tadi itu ayahmu. Kamu sudah lihat, Wajahmu agak pucat. itu ayahku sama ibu tiriku. Ini pertama kali lihat dia. Sebenarnya aku sudah ada firasat. Ayahku ada wanita lain. Aku cuma nggak mau bilang. Aku bahkan merasa mereka cerai karena wanita ini. Kenapa bilang begitu? Ayahku bilang alasan mereka cerai itu karena ibuku gila. Tapi aku tahu, ibuku gila. Itu karena ayahku yang gak berperasaan. Dia dulu juga wanita yang cantik dan baik hati. Jadi aku gak mau ulangi kesalahan ibuku. Jadi wanita yang dianggap gila dan dibuang tanpa perasaan. Aku kotor. Apa kalian sangat berwibawa? Aku cuma temani kalian berakting. Aku bukan beneran bodoh. Apa kamu berani bilang kamu gak selingkuh sama dia sebelum cerai sama ibuku? Kamu bilang apa? Aku dan Tante Yuli bersama terang-terangan. Iya kah? Waktu aku umur 16 tahun. Siapa wanita yang aku lihat sama kamu di kasur itu? Hah? Kamu itu tahu nggak? Seberapa menderita Tasya dalam hubungan kalian ini? Gak cuma kamu gak cinta dia. Kalau dia pilih kamu, dia akan hianati penderitaan ibu kandungnya. Kalau kamu kejar dia terus, akan buat dia makin tersakiti. Aku mencintai dia. Aku nggak pernah mau membebani dia. Aku juga nggak tahu kalau kakakku sudah hancurkan keluarganya. Kamu cinta dia, termasuk kasih dia obat pencegah hamil buat wanita lain keguguran juga. Dia juga baru kasih tahu aku waktu datang ke sini. 5 tahun lalu, kamu hianati hubungan kalian. Dia terpaksa keluar negeri. Dia dari awal cuma sama kamu saja. Sedangkan kamu nggak kasih dia cinta yang adil. Kamu cuma bisa hancurkan harga dirinya. Tahu nggak, Kenan? Dengar aku, Pak. Tolong Anda lepaskan dia. Tolong Anda lepaskan dia. Kenyataannya bukan begitu. Dulu Wendy. itu... Ayo pergi. Kak Kenan, kenapa nggak boleh bilang? Kenapa kalian berdua harus terpaksa dipisahkan begini? Asal dia bisa bahagia, apapun boleh. Sejak aku menggenggam tangannya, dalam hatiku sudah menanam harapan ini. Aku nggak boleh ganggu dia. Dengarkan aku ya. Kalau ada apa-apa dengan dia, aku nggak akan ampuni kamu. Aku ketemu Kenan. Kalian kayaknya ada salah paham. Dokter Ardi, kamu kirim apa? Aku nggak lihat. Nggak ada. Penumpang yang terhormat, pesawat menuju Kota Sutra. Mulai periksa tiket. Aku mau naik pesawat. Hati-hati di jalan. Tasya, sebagai orang yang cinta kamu, aku sudah lakukan hal tanpa pamrih. Tapi aku mau egois untuk kali ini saja. Apa aku tadi sudah keterlaluan sama Tasya? Tapi aku selama ini sudah bersalah sama dia. Aku tadi begitu sama dia. Ferry, kamu begitu juga demi kebaikannya. Kamu harusnya senang anak kita nggak apa-apa. Iya. Siapa bilang dia nggak apa-apa? Kenan, Kenan, kamu datang ya? Tadi itu, apa maksudmu? Wanita yang menghancurkan keluarga orang. Apa perlu aku ulangi lagi? Tasya sudah kasih tahu kamu. Kenapa dia? Kamu masih mau fitnah dia? Kenan, ini bukan salahnya Yuli sendiri. Tentu saja bukan salahnya sendiri. Kamu buat 3 wanita nggak bahagia. Pura-pura lemah buat lakukan hal egois. Mati saja kamu.
Dulu ibunya Tasya bunuh diri. Itu karena kalian, kan? Ternyata aku sudah dibohongi kalian begitu lama. Masih mengira ayah Tasya memiliki pendamping baru bisa membuat dia hidup tenang. Kalian begini pada Tasyaku. Apa kalian pantas jadi orang tuanya? Apa? Tasyamu? Kenan? Akhirnya kamu nggak pura-pura lagi ya? Kapan aku pura-pura? Aku terang-terangan cinta pada Tasya. Siapa yang berani melukai dia? Aku akan buat orang itu menderita puluhan ribu kali lipat. Kenan, kamu sama Tasya. Kami sudah bersama sejak 8 tahun lalu. Kamu kan yang memberitahu dia kalau aku punya pacar. Memisahkan kami berdua. Membuat dia patah hati dan memilih keluar negeri. Aku? Enggak, Yuli yang kasih tahu kamu ada pacar. Aku jadi senang, makanya sebarkan kabar baik ini. Nggak disangka Tasya malah keluar negeri. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa. Menyebarkan kabar baik. Yuli, kamu sudah tahu hubungan kami sejak saat itu kan? Makanya sengaja memisahkan kami. Apa karena takut aku tahu kamu merusak hubungan orang lain? Fanny gugurkan kandungan demi kamu itu fakta. Walaupun kamu memisahkan kami, kalian juga nggak bisa bersama. Aku sama sekali nggak ada hubungan apapun sama Fanny. Anak itu bukanlah milikku. Menurutmu aku akan percaya? Kamu percaya atau enggak itu nggak penting. Tapi, apa kalian mau membuat kesalahan terus-menerus? Membuat Tasya kehilangan ibunya? Apa sekarang membuat dia kehilangan ayah juga? Aku... Ferry, kamu ragukan apa lagi? Kita sebentar lagi menikah. Aku juga lagi mengandung anakmu, Ferry. Tapi Tasya sudah 26 tahun. Dia sudah jadi putriku selama 26 tahun. Apa maksudmu? Aku selama ini sudah banyak bersalah sama dia. Aku sudah rebut masa kecilnya, rebut kebahagiaannya, rebut kepolosannya. Aku nggak boleh rebut cintanya lagi. Cinta? Apakah kamu mau menghancurkan cintaku memakai cintanya? Aku juga wanita. Aku sedang hamil anakmu. Ferry, aku mengandung anak laki-laki. Ini adalah penerus keluargamu. Baik, baik. Aku yang sudah buta selama ini. Aku ikut kamu 10 tahun. Dalam hatimu cuma ada putrimu. Aku sudah tahu kalau Tasya itu pembawa sial. Aku harusnya buat dia di luar negeri terus. Yuli, bukannya kamu bilang bisa anggap Tasya seperti keluarga sendiri? Ini lucu sekali. Siapa yang mau jadi ibunya? Pernikahan kita dibatalkan. Jangan menyesal. Yuli. Kenan, akhirnya aku tahu kenapa Tasya selama ini nggak bahagia. Kedepannya, aku nggak akan halangi kalian lagi. Kamu pergi cari dia. Pergilah. Aku nggak akan mengganggu keputusannya. Kali ini, aku akan tunggu pilihannya saja. Apapun pilihannya, aku akan terima. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Apa yang orang punya, kamu juga akan punya. Dokter Tasya, pasien kamar 803 mau ketemu Anda. Baik, aku ke sana. Dokter Tasbih, gak disangka bisa ketemu kamu di sini. Kali ini cuma aku sendiri yang datang. Gak disangka tanganku malah terluka. Aku nggak cari dia.
Dokter Tasbih, menurutku, aku harus kasih tahu kamu dengan jelas. Demi kebahagiaan Kak Kenan, dihajar pun gak apa-apa. Sebenarnya dulu, Fanny itu yang gagal goda Kak Kenan. Malah gak sengaja berhubungan sama Miko. Fanny langsung laporkan Miko. Perkosa dia karena dia kesal. Tapi, Kak Kenan ada utang jasa sama Miko. Jadi, bantu dia untuk halangi Fanny. Tapi Fanny malah mengancam Kak Kenan itu buat jadi calon suaminya. Tapi gak disangka, hari itu, wanita tercintanya keluar negeri. Dia terpaksa tinggal di kota Badas. Jadi, dia nggak pacaran sama Fanny. Anak Fanny juga bukan anaknya. Dokter Tasbih, aku masih ada foto 7 tahun yang lalu itu. Lihatlah. Beneran aku, bukan Fanny. Kak Kenan itu dari awal cuma cinta kamu saja. Cinta. Kalau nggak ada Fanny, apa kami akan ada cinta? Lalu kenapa dia kasih aku minum obat mencegah hamil? Obat pencegah hamil? Itu bukan obat pencegah hamil. Kami nggak bisa beli obat itu. Dia cuma kasih kamu vitamin saja. Kak Kenan, kenapa kamu simpan vitamin di kotak obat pencegah hamil? Untuk menakuti dia. Takuti pacarmu. Kenapa? Dia gadis yang sangat baik. Polos, baik hati. Mencintai dia membuat aku ingin menyerahkan hatiku padanya. Tapi, aku nggak mau hubungan kami membuat dia jadi terbebani. Dia masih muda. Dibandingkan dengan diriku, dia harus lebih mencintai dunia ini, melihat dunia ini. Karena aku akan selalu cinta padanya. Ini semua Kak Kenan sendiri yang bilang sama aku. Sama sekali nggak ada yang palsu. Suster! Suster! Dokter Tasya? Dokter Tasya? Dokter Tasya? Sudah sadar? Dokter Ardi. Ayo. Tasya, kamu hamil. Hamil? Benar, sudah 1 bulan. Aku masih bisa hamil. Jadi aku beneran cuma makan vitamin. Aku kesini sebenarnya datang buat minta maaf sama kamu. 1 bulan lalu, aku sembunyikan sesuatu dari kamu. Jadi sebenarnya, waktu kamu pergi, Kenan datang cari kamu. Aku halangi dia. Aku pikir kalau sembunyikan hal ini, mungkin aku masih ada kesempatan. Tapi, karena keberadaan anak ini, jadi... Anak ini nggak datang tepat waktu. Meskipun nggak ada salah paham, hubungan kami akan dibicarakan banyak orang. Nggak akan ada yang doakan kami. Aku mendoakanmu, Tasya. Di ujung jalan, ada yang menunggumu. Kenapa kamu nggak mau egois sekali saja? Aku bantu beli tiket pesawat. Salju turun. Kak Kenan, apa bagusnya salju? Tiap tahun kan ada. 1 jam lebih berdiri di sini. Mau jadi manusia salju? Nggak tahu apakah di tempatnya ada turun salju atau enggak. Bisa dibilang kami bersama sampai beruban.
Kenan. Apa kita bisa bersama lagi? Rasa takut itu penghalang menuju kebahagiaan. Di ujung jalan ada yang sambut kamu dengan tangan terbuka. Kenapa nggak berani lewati rintangan di depan mata? Pergilah, Dokter Tasya. Aku nggak tahu apa itu cinta. Aku cuma tahu waktu lari menuju Kenan, aku temukan kembali keberanianku waktu masih muda. Katanya, ketemu orang yang kamu cintai harus pakai lari. Sudah turun salju. Apa orang yang mau kamu temui masih ada di sisimu?